Bahaya gagal bayar di aplikasi Kredit Plus di tahun 2026. Jadi mohon waspadanya mohon ditingkatkan buat teman-teman semuanya yang telat bayar atau gagal bayar di aplikasi Kredit Plus. Nah, oke, kita bahas untuk aplikasi Kredit Plus ya. Ini merupakan semacam pegadaian sebenarnya. Kalau saya menyebutnya itu mereka bukan pinjol, lebih mirip pegadaian gitu. Meskipun mereka layanan pinjamannya itu di ranah digital gitu. Tapi ini juga perlu teman-teman pahami kalau Kredit Plus ini merupakan layanan yang legal, mereka bukan ilegal, bukan aplikasi abal-abal, itu ya enggak. Jadi teman-teman perlu paham kalau ini aplikasi yang legal, tentunya mereka mentaati aturan yang ada gitu. Jadi nggak mungkin mereka melanggar aturan dari OJK. Nah, ini yang pertama. Nah, yang kedua, kalau masalah DC lapangan ini juga teman-teman perlu waspada karena ada yang bilang DC lapangan aplikasi Kredit Plus ini sering banget ke rumah nasabah gitu. Jadi ini yang harus teman-teman tingkatkan kewaspadaannya karena ada yang bilang seminggu sekali itu DC lapangan mereka langsung datang ke rumah nasabah untuk mengingatkan pembayaran gitu. Jadi ini yang perlu teman-teman waspadai, tapi untuk nominal hutangnya juga ada pengaruhnya. Nggak semua hutang itu didatangi DC lapangan, biasanya yang didatangi itu yang nominal hutangnya 5 juta ke atas. Jadi ini yang harus teman-teman pahami, kalau teman-teman hutangnya nggak begitu banyak, kayak misalnya cuma 2 juta, 1 juta, atau mungkin nggak sampai 500 ribu, itu ya kecil lah kemungkinan untuk didatangi DC lapangan mereka gitu. Jadi sebenarnya dari aspek resiko juga nggak begitu mengerikan, nggak begitu menyeramkan untuk aplikasi Kredit Plus gitu. Dibandingkan pinjol-pinjol besar yang lain ya masih jauh, lebih resikonya lebih ngeri kalau kita galbe di pinjol legal yang lain gitu. Tapi juga tetap harus dipahami kalau aplikasi Kredit Plus ini tetap masuk di SLIK OJK. Jadi teman-teman kalau galbe di aplikasi Kredit Plus ya otomatis bakal sulit di ACC pinjaman di pinjol yang lain, atau mungkin di layanan perbankan itu biasanya bakal susah untuk dikasih pinjaman gitu. Jadi ini juga salah satu resiko yang bisa teman-teman pertimbangkan. Selanjutnya kalau masalah SLIK OJK ya memang tetap masuk ya kalau kita telat bayar seperti yang saya jelaskan tadi. Terus kalau masalah DC lapangan di kota mana saja, sebenarnya sih kalau kota-kota besar itu memang ada potensi didatangi DC lapangan. Kayak misalnya di kota Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Yogyakarta, Surabaya itu ada kemungkinan didatangi DC lapangan. Tapi kalau masalah realnya didatangi DC apa enggak, nah ini tergantung nominal hutang teman-teman gitu. Jadi kalau hutangnya besar ya ada kemungkinan didatangi, tapi kalau hutangnya kecil enggak begitu diutamakan dalam hal penagihan gitu. Tapi kalau penagihan lewat telepon ya mereka tetap ngelakuin gitu. Bukan berarti kalau teman-teman enggak didatangi DC lapangan, teman-teman enggak diteleponin, enggak di WA kirim pesan, itu ya enggak bakal kayak gitu. Tetap dilakukan penagihan, tapi juga untuk intensitasnya nggak begitu parah lah gitu. Jadi masih bisa diatasi, masih bisa dihadapi untuk aplikasi Kredit Plus gitu.